Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas tentang soal Riwayat Akbar P3K yang sudah dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 8 Januari 2023. Nah, di sini kita akan memulai membahas soal kompetensi manajerial P3K. Soal nomor 1. Pada perusahaan tempat saya bekerja, semua pegawai diminta untuk mengajukan masukan-masukan yang dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas. Sebagai seorang karyawan pada perusahaan tersebut, yang saya lakukan adalah apakah A. memberikan ide-ide standar seperti yang dilakukan di tempat lain, B. memberikan masukan baru yang bisa meningkatkan produktivitas kerja pada perusahaan, C. memberikan masukan jika mendapatkan imbalan yang sesuai atas apa yang saya lakukan, atau D. meminta teman kerja yang saya anggap lebih kompeten untuk memberikan masukan yang baik. Jadi di sini sebagai seorang karyawan pada perusahaan tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah B. memberikan masukan baru. Jadi kita berikan suatu masukan yang bisa meningkatkan produktivitas kerja pada perusahaan. Kemudian soal nomor 2. Anda bersama rekan kerja telah berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dengan hasil yang sesuai target. Untuk merayakan keberhasilan tersebut, rekan kerja Anda mengajak berpesta. Namun saat ini kondisi badan Anda kurang sehat. Yang Anda lakukan adalah apakah A. meminta maaf dan segera pulang untuk beristirahat agar kondisi badan secepatnya pulih kembali, B. mengikuti kegiatan tersebut sebentar, kemudian pulang lebih awal untuk beristirahat, C. menolak ajakan tersebut dan segera pulang ke rumah untuk beristirahat, atau D. mengikuti kegiatan tersebut sebentar, kemudian meminta izin untuk pulang lebih awal. Nah, di sini karena kondisi badan kita kurang sehat dan kita diajak rekan kerja untuk berpesta, maka tindakan yang tepatnya adalah D. mengikuti kegiatan tersebut sebentar, kemudian meminta izin untuk pulang lebih awal. Jadi kita meminta izin untuk pulang ya, berbeda dengan B. Kalau B di sini kita mengikuti kegiatan tersebut sebentar, kemudian langsung pulang tanpa meminta izin di sini. Tidak ada keterangan untuk meminta izin. Bagusnya kita harus meminta izin untuk pulang. Kemudian soal nomor 3. Pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda, apakah A. tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan, tidak mengindahkan perintah Anda, padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. B. berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. C. melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. Atau D. berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Nah, karena ada yang mengingkari janjinya ya, karena ada seorang bawahan yang mengingkari janjinya, maka kita haruslah D. berani berkata tegas dengan menegurnya agar dia bertanggung jawab. Kemudian soal nomor 4. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk bekerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan, sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, apakah A. pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku? B. sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan? C. kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Atau D. saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. Nah, untuk permasalahan ini kita haruslah bersikap seperti C ya, kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau
berkomentar lebih jauh. Maka kita tidak langsung menerima kabar tersebut. Jadi kabar ini belum pasti kebenarannya. Jadi kita tidak mau berkomentar lebih jauh. Kemudian soal nomor 5. Sehubungan dengan pekerjaan Anda, kantor Anda memberikan jatah uang makan sebesar Rp500.000 untuk makan siang setiap harinya. Uang tersebut akan diganti sesuai dengan bukti pembayaran makan siang. Namun menurut Anda makan siang Anda selama ini tidak sebesar jumlah tersebut. Oleh karena itu apakah A, makan dengan jumlah yang secukupnya menurut Anda? B, makan secukupnya tapi memasukkan kwitansinya. C, makan secukupnya dengan kwitansi yang sebenarnya. Atau D, ikut bagaimana rekan saya yang lain saja. Nah, di sini kita diminta kejujurannya ya. Maka tindakan tepatnya adalah C, makan secukupnya dengan kwitansi yang sebenarnya. Kemudian soal nomor 6. Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun menurut Anda, hal tersebut berisiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik. Seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda, apakah A, diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik? B, mengajaknya untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. C, memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. Atau D, keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Nah, untuk permasalahan ini, karena ada teman kita yang di sini teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Maka di sini kita haruslah bersikap B ya, mengajaknya untuk bicara santai dan fokus kepada tujuan awal. Soal nomor 6. Soal nomor 7. Anda baru saja menikah. Pasangan Anda telah mempersiapkan masakan spesial dengan susah payah. Namun sayangnya Anda tidak menyukai bahan utama masakan tersebut karena membuat alergi dan mual. Bagaimana sikap Anda dalam keadaan tersebut? Apakah A, menelan secepat mungkin serta menunjukkan sikap ekspresif bahwa masakan yang dibuat rasanya lezat? B, meminta maaf dan menjelaskan kepada pasangan bahwa bahan masakan yang digunakan membuat Anda alergi dan mual, serta menanyakan apakah tidak keberatan jika Anda memakan masakan lainnya. Atau C, ragu-ragu memakan masakan tersebut sambil mengaduk-aduk saja masakan tersebut di piring. Atau D, mengatakan masakannya kurang enak dan meminta untuk tidak memasak dengan bahan utama masakan ini lagi. Nah, karena di sini makanan ini membuat kita alergi dan mual, maka kita haruslah bersikap B ya, meminta maaf dan menjelaskan kepada pasangan bahwa bahan masakan yang digunakan itu membuat kita alergi dan mual, serta menanyakan apakah kita tidak bisa makan masakan yang lainnya. Kemudian soal nomor 8. Anggota baru itu ditambahkan dalam tim editor jurnal ilmiah yang dipimpin oleh Riza. Anggota baru terus-menerus bertanya mengenai tugas yang harus dia kerjakan sehingga membuat jengkel seluruh anggota. Riza berpendapat untuk A, mempertimbangkan bahwa anggota baru tersebut minim pengalaman sehingga perlu diberikan perincian tugas yang harus dilakukan. B, deadline publikasi jurnal akan terhambat jika anggota tim harus menunggu anggota tim baru menyesuaikan diri. C, kerja tim mungkin dilakukan, tetapi anggota tim lama perlu bersabar untuk menjelaskan tugas-tugas kepada anggota baru. Atau D, kerja tim adalah keharusan untuk menjaga kualitas jurnal ilmiah, sehingga tim baru berkolaborasi agar bisa bekerja optimal. Nah, di sini pendapat yang lebih baik adalah D ya, kerja tim itu adalah suatu keharusan untuk menjaga kualitas jurnal ilmiah. Sehingga tim baru ini bisa berkolaborasi agar bisa bekerja seoptimal mungkin.
Soal nomor 9. Ferry dan ketiga rekannya diberi tugas mendadak dan harus diselesaikan pada waktu 2 hari. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah bisa mengumpulkan pekerjaannya kepada atasan karena sudah selesai. Namun ternyata ketiga rekannya yang lain itu belum menyelesaikan tugasnya, sehingga membuat Ferry ragu untuk mengumpulkan tugasnya. Apa yang harus Ferry lakukan? Apakah A. menunggu rekan kerja lain baru menyerahkan pekerjaan agar terlihat kompak? B. lebih baik menunggu rekan kerja lain untuk menghindari anggapan tidak setia kawan? C. segera menyerahkan pekerjaan sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya belum menyelesaikan pekerjaan? Atau D. segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan yang lainnya? Nah, karena Ferry ini sudah selesai mengerjakan tugasnya, maka haruslah bersikap C ya, segera menyerahkan pekerjaan sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya itu belum menyelesaikan pekerjaan. Soal nomor 10. Anda dan tim diberikan tugas baru oleh pimpinan. Namun semua anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda, apakah A. saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskan pada semua anggota tim? B. saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru itu. C. saya akan mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim lain. Atau D. kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan secara bersama-sama. Nah, ketika ada tugas baru yang diberikan oleh pimpinan, maka sikap yang terbaik di sini adalah C ya. Saya akan mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim lainnya. Soal nomor 11. Dosen Anda meminta Anda untuk ikut dalam sebuah perlombaan yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan oleh universitas tempat Anda berkuliah. Dosen Anda melihat bahwa Anda memiliki talenta sesuai dengan deskripsi dalam perlombaan. Akan tetapi Anda tidak menyadarinya. Sikap Anda, apakah A. berterima kasih kepada dosen tersebut karena telah memuji Anda sebagai seseorang yang bertalenta? B. menerima dan mengembangkan lebih dalam talenta yang Anda miliki? C. bersedia mengikuti perlombaan tersebut dan meminta bantuan dosen untuk membantu dan membimbing Anda? Atau D. bersedia asalkan dosen Anda selalu mau memberikan bimbingan jika nanti menemui permasalahan? Nah, karena dosen kita meminta kita untuk ikut dalam sebuah perlombaan, maka di sini kita haruslah bersedia mengikuti perlombaan tersebut. Kemudian meminta bantuan dosen jika kita menemui permasalahan ya, untuk membimbing dan membantu kita dalam perlombaan tersebut. Jadi sikap terbaiknya adalah C. Soal nomor 12. Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? Apakah A. menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya? B. pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok? C. melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak? Atau D. membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam? Nah, maka di sini sebagai karyawan yang profesional adalah C. melaporkan pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain. Karena di sini tugasnya sangat banyak dan deadline-nya juga sama. Jadi di sini kita butuh bantuan karyawan lain untuk menyelesaikan tugas yang banyak tersebut. Soal nomor 13. Edo tumbuh dalam keluarga yang cukup sukses. Ayahnya seorang profesor dari salah satu universitas terkenal, sementara ibunya menjadi direktur di salah satu bank pemerintah. Kakak Edo merintis di dunia politik dan sudah mulai dikenal di masyarakat.
Adiknya pernah menjadi juara Olimpiade Fisika tingkat nasional. Orang tua mengharapkan Edo memiliki prestasi seperti mereka, sementara Edo saat ini masih kuliah dan merasa prestasinya biasa-biasa saja. Jika Anda sebagai Edo, tindakan yang akan Anda lakukan adalah: apakah A. memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin, agar tidak kalah dengan saudara yang lain? B. Tidak akan membuat hal tersebut menjadi beban, karena setiap orang diberi kemampuan yang berbeda. C. Berusaha semampunya sesuai dengan kapasitas yang saya punyai. Atau D. Pasrah pada Tuhan karena nasib orang sudah ada yang mengatur. Nah, di sini tindakan yang terbaiknya adalah A, ya, memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin, agar tidak kalah dengan saudara yang lain. Kemudian soal nomor 14. Tim Anda yang baru kebanyakan bersifat pasif karena percaya bahwa Anda sebagai ketua mampu menyelesaikan semuanya. Maka yang akan Anda lakukan adalah: apakah A. ikut bersifat pasif namun memberikan performa terbaik? B. Melibatkan mereka dalam setiap kegiatan? C. Berupaya untuk membagi tugas dan memberikan masing-masing tanggung jawab? Atau D. Bersyukur karena dipercaya untuk menyelesaikan semuanya? Karena di sini kita sebagai ketua, ya, dan anggota tim kita ini kebanyakan pasif dan mereka beranggapan bahwa kita mampu menyelesaikan semuanya. Maka sikap kita sebagai pemimpin, sebagai ketua, sikap yang terbaiknya adalah C, ya, berupaya untuk membagi tugas kepada anggota dan memberikan masing-masingnya tanggung jawab. Nah, ini sikap yang terbaiknya. Kemudian soal nomor 15. Anda dan beberapa karyawan lain dinominasikan sebagai karyawan teladan bulan ini. Di antara semua nominator yang ada, Anda adalah yang paling muda dan paling baru di perusahaan. Untuk memutuskan siapa kandidat yang menang, pimpinan meminta setiap kandidat menyelesaikan sejumlah tugas yang belum pernah Anda kerjakan dalam tenggang waktu yang sempit. Bagaimana sikap Anda terkait hal tersebut? Apakah A. bekerja sama dengan kandidat lain sehingga dapat menyelesaikan semua tugas dalam waktu yang ditentukan? B. Mencari informasi sebanyak mungkin mengenai tugas tersebut dan mengerjakannya sesuai dengan kemampuan saya? C. Berusaha mengerjakan sebaik mungkin dan semampu saya. Lembur jika memang diperlukan karena menjadi juara adalah tujuan saya. Atau D. Meminta saran atasan bagaimana cara untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut karena tugas tersebut sangat sulit. Nah, sikap yang terbaik untuk hal ini adalah C. Berusaha mengerjakan sebaik mungkin dan semampu saya. Lembur jika memang diperlukan karena hal ini menjadi juara itu adalah tujuan saya. Soal nomor 16. Anda baru saja diterima kerja dan diharuskan mengikuti magang karyawan. Selama magang, gaji yang diberikan oleh perusahaan jumlahnya sangat terbatas dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di tengah-tengah waktu magang, ayah Anda mengalami kecelakaan dan harus menjalani operasi berbiaya tinggi. Belum lagi Anda terbiasa memberikan pinjaman uang pada teman-teman Anda meskipun keuangan Anda menipis. Sikap yang tepat untuk mengatasi hal tersebut: apakah A. memberikan sebagian gaji Anda untuk membiayai operasi ayah dan berusaha untuk menolak memberikan pinjaman? B. Menolak memberikan pinjaman dengan sopan dan memberikan seluruh gaji Anda untuk membiayai operasi ayah. C. Mengeluarkan sebagian gaji untuk membiayai operasi ayah dan menolak memberikan pinjaman dengan sopan. Atau D. Menjelaskan kondisi keuangan Anda pada keluarga dan bersama-sama mencarikan solusinya.
Nah, di sini karena jumlah gaji kita yang diterima itu sangatlah terbatas dan cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sementara ayah kita juga mengalami kecelakaan yang butuh biaya untuk operasi, sehingga kita haruslah mengeluarkan sebagian gaji untuk membiayai operasi ayah. Dan adapun untuk permasalahan dengan teman meminjam uang, maka kita di sini haruslah menolak memberikan pinjaman dengan sopan, karena uang yang diterima kita itulah sangat sedikit dan itu hanya bisa untuk membiayai operasi ayah serta untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Maka sikap yang terbaiknya adalah C. Mengeluarkan sebagian gaji untuk membiayai operasi ayah dan menolak memberikan pinjaman dengan sopan. Soal nomor 17. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah, sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa itu tidak dapat bergerak dan cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor, Anda hampir terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda telat, maka dianggap tidak hadir. Pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas itu menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A. memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen? B. menyuruh menunggu karena petugas belum hadir? C. menyapa ibu-ibu dan menanyakan keperluannya, kemudian kamu tinggal. Atau D. mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. Nah, karena di sini kita datang hampir telat ya, hampir terlambat, dan takutnya nanti tidak dapat absen atau dianggap tidak hadir, maka di sini kita haruslah bersikap yang A ya, memberitahu arah tempat layanan, kemudian kita ambil absen. Jadi kita kasih tahu aja di mana arah tempat layanan tersebut. Kemudian kita langsung pergi mengambil absen. Soal nomor 18. Budiman merupakan seorang koordinator tim kerja yang sangat kompeten dan berprestasi. Dia dipindahkan oleh atasannya untuk bergabung dengan tim yang kurang berpengalaman yang perlu meningkatkan kinerja. Dia mendapat tugas yang harus diselesaikan bersama timnya secara efektif. Budiman berpendapat bahwa apakah A. keberhasilan kerjasama dalam tim merupakan modal utama untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut. B. memahami satu sama lain merupakan hal terpenting selain kerjasama tim untuk menyelesaikan tugas tersebut. C. siapapun anggota timnya di bawah kepemimpinan kerjasama untuk mengerjakan tugas tersebut itu dapat dilakukan. D. keberhasilan dalam menyelesaikan tugas sangat dipengaruhi dengan siapa kita bekerja dan bagaimana pemimpinnya. Nah, bagaimana pendapat yang bagus terkait kerjasama ini? Pendapat yang bagus adalah A. keberhasilan kerjasama dalam tim itu merupakan modal utama untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut. Soal nomor 19. Rencana kegiatan promosi sudah sampai pada pemeriksaan akhir ketika ada kabar bahwa kegiatan yang semula direncanakan itu di ruang tertutup harus dipindahkan ke ruang terbuka. Sebagai perencana kegiatan promosi di kantor, apa yang dilakukan? Apakah A. tetap mengikuti rencana semula karena masih relevan? B. mencari kemungkinan adanya penyesuaian rencana kegiatan? C. langsung menggunakan pengalaman di ruang terbuka sebelumnya? Atau D. merancang rencana baru dengan perubahan biaya minimal? Nah, sikap yang terbaik di sini adalah ketika kita melakukan perencanaan awal, kemudian rencana tersebut tidak jadi ya, maka di sini kita haruslah merancang rencana yang baru dan kita harus memperhatikan biaya minimalnya. Biaya dalam kegiatan tersebut agar mendapatkan biaya yang minimalis ya. Maka sikap yang terbaiknya adalah D. merancang rencana baru dengan perubahan biaya minimal. Kemudian soal nomor 20.
Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini, ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberikan pelatihan. Namun setelah diamati, itu tidak ada perubahan sama sekali. Bagaimana sikap Anda? Apakah A, memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah, menunjukkan performa terbaiknya, meski akan mengganggu kinerja perusahaan? B, terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. C, memberhentikannya dan memastikan semua keputusan yang saya terdokumentasi. D, memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Nah, karena di sini ada karyawan ya yang tidak bisa beraktivitas dengan baik setelah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan diberikan pelatihan, maka di sini kita haruslah bersikap tegas, yaitu C, memberhentikannya dan memastikan semua keputusan yang kita ambil itu sudah terdokumentasi. Soal nomor 21. Anda baru saja dimutasi ke sebuah cabang baru dari perusahaan Anda yang berlokasi di luar kota. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk memimpin, mengontrol, dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru tersebut, serta memajukan perusahaan. Namun cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru dari daerah dan belum berpengalaman. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah A, memberitahukan kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan? B, menyuruh mereka membaca semua tugas mereka dan menerapkannya dalam setiap pekerjaan? C, meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap perusahaan? Atau D, mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya? Nah, karena kita dimutasi atau pindah ke sebuah cabang baru, dan kebetulan di cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan yang baru dari daerah lain dan belum berpengalaman. Maka sikap kita yang terbaik di sini adalah D, mengkomunikasikan sasaran atau apa tujuan dari perusahaan tersebut. Dan kemudian berikan motivasi untuk bisa mencapai tujuan perusahaan tersebut. Soal nomor 22. Saat Anda sudah merencanakan agenda yang sangat penting jauh-jauh hari bersama dengan keluarga kecil Anda, istri dan kedua anak Anda, ya, ajak pergi ke suatu tempat yang sudah disepakati bersama. Dan itu pun sangat dinantikan terutama oleh anak Anda yang berusia 5 tahun. Namun pada saat yang bersamaan dan Anda hendak siap berangkat, tiba-tiba pimpinan di perusahaan Anda bekerja itu menelpon Anda untuk segera ke kantor karena ada alasan genting. Semua dokumen kantor itu terbakar oleh orang yang tidak dikenal. Pada saat demikian, apa yang harus Anda lakukan? Apakah A, tetap berangkat ke tempat tujuan dengan memberi alasan kepada pimpinan Anda bahwa jauh-jauh hari Anda sudah membicarakan dengan atasan Anda bahwa di hari tersebut Anda ada sebuah agenda penting dengan keluarga? B, segera pergi ke kantor untuk segera melihat keadaan di kantor tempat Anda bekerja tanpa mempedulikan anak Anda yang telah menunggu lama. C, segera pergi dari rumah Anda ke tempat tujuan lain hanya untuk menyenangkan anak Anda, sembari memberikan pengertian kepada istri Anda bahwa Anda akan segera ke kantor dikarenakan ada dokumen yang terbakar. Atau D, pura-pura mengatakan kepada pimpinan perusahaan tersebut bahwa Anda akan segera ke kantor, tetapi di perjalanan tiba-tiba ban mobil Anda mengalami kebocoran, tidak ada bengkel tambal ban. Nah, karena kita ditelepon oleh pimpinan bahwasanya kita harus ke kantor karena ada alasan yang penting, yaitu semua dokumen kantor itu terbakar oleh orang yang tidak dikenal, maka kita haruslah berangkat ke kantor, yaitu B ya, segera pergi ke kantor untuk segera melihat keadaan di kantor tempat Anda bekerja tanpa mempedulikan anak Anda yang telah menunggu lama. Jadi untuk persoalan ini kita haruslah mementingkan kepentingan pekerjaan ini.
kepentingan perusahaan dalam kita bekerja. Jadi kita harus mengutamakan pekerjaan terlebih dahulu ya. Nah, maka sikap terbaiknya adalah B. Kemudian soal nomor 23. Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintahan. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja. Karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan untuk menjenguk orang tua, suami atau istri Anda yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Anda diajak atasan Anda untuk menemaninya ke kantin untuk mengobrol mengenai pekerjaan dan makan di waktu jam kerja. Hal apa yang akan Anda lakukan? Apakah A menyetujuinya dan segera langsung ke kantin? B. Menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan. C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Atau D. Meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin. Nah, karena di sini kita masih ada tugas ya yang harus kita selesaikan. Dan di sini masih dalam jam kerja, maka kita haruslah bersikap C. Menolaknya ke kantin karena kita ada pekerjaan di sini, harus ada tugas yang harus kita selesaikan. Maka kita haruslah menolak ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Soal nomor 24, terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatus sipil negara atau ASN, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. Nah, apa kontribusi kita sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja? Apakah A. Menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau? B. Menggunakan transportasi umum untuk bepergian? C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting? Atau D. Membuang sampah pada tempatnya? Nah, di sini topik pembicaranya itu yang berkaitan dengan kontribusi kita sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. Maka jawaban yang tepatnya adalah B. Menggunakan transportasi umum yang untuk bepergian. Gunanya untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca. Kemudian soal nomor 25. Hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas, mulai dari barang-barang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang barang bawaan Anda bisa tertinggal. Belum lagi resiko kerusakan selama perjalanan ataupun hilang. Sikap Anda, apakah A. menyiapkannya jauh-jauh hari agar tidak lupa? B. Selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda? C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja? Atau D. Menyimpan dokumen di dalam hard disk? Nah, karena kita sedikit pelupa ya, dan kadang barang bawaan kita ini bisa tertinggal. Belum lagi resiko kerusakan itu selama perjalanan ya, belum lagi ada resikonya ataupun hilang. Maka sikap terbaiknya di sini adalah C. Menyimpan dengan sistem online. Jadi tugas tersebut atau dokumen-dokumen itu bisa kita simpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Nah, inilah pembahasan untuk soal kompetensi manajerial P3K.